Salam, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya, Stefanus Duli, dalam renungan singkat ini dengan tema ilalang dan gandum. Matius 13 ayat 24-30. Hidup kita ibarat seperti ladang. Ada gandum dan ilalang. Pertanyaannya, bagaimana kita tetap menjadi gandum sejati di tengah-tengah ilalang? Karena dua-duanya tumbuh bersama. Allah menanam dengan tujuan. Gandum itu diibaratkan seperti anak-anak kerajaan Allah. Hidup kita tidak kebetulan. Allah menempatkan kita di dunia. Kemudian kita dipanggil untuk berbuah. Kehadiran kita harus memberi dampak positif. Karena kita bukanlah orang-orang yang dipengaruhi oleh kejahatan, tetapi kita telah bertobat dan harus menunjukkan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Antara lain, mengasihi, mengampuni, dan juga melayani dengan sukacita. Iblis juga menabur ilalang. Ilalang itu ibaratnya dosa. Atau diumpamakan seperti dosa. Pengaruh jahat. Orang yang menentang Allah. Orang yang iri hati. Orang yang dengki. Orang munafik. Ini bukan berarti kehadiran ilalang itu membuat Tuhan menjadi kalah. Atau Allah itu tidak mampu. Tapi Allah mengizinkan itu supaya menjadi ujian hidup bagi kita. Bagaimana kita bisa berjuang sampai pada kesetiaan akhir bertemu dengan dia di surga yang kekal. Karena itu ada masa pertumbuhan. Gandum dan ilalang akan tumbuh bersama. Tidak mungkin dimusnahkan satu lalu dibiarkan. Karena ada masanya akan terjadi penuaian di mana-mana. Mari bersabarlah sampai tuaian itu terjadi. Jangan tergesa-gesa mencabut ilalang atau menyalahkan diri atau merasa supaya tidak lagi hidup dengan orang-orang fasik, hidup berdampingan dengan orang-orang tidak benar, bahkan mungkin ingin merasa kudus sendiri. Jangan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Libatkan Roh Kudus. Ya. Supaya apa? Ada kuasa, ada mujizat yang terjadi di sana. Fokus kita adalah tetap bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa tinggal dalam aku, dan aku dalam dia, pasti akan melihat mujizat, bahkan berbuah banyak, dan berdampak luas. Nah, karena itu pada akhirnya, gandum dan ilalang itu akan dikumpulkan. Ya. Ilalang dibakar, sementara gandum itu diibaratkan anak-anak Tuhan yang menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan. Sebagai penutup, dunia ini tidak pernah bebas dari ilalang. Kejahatan akan terjadi di mana-mana, dan kita akan menjumpai juga di mana-mana. Dan kita tidak mungkin menghindari itu. Tetapi yang menjadi penting adalah fokuslah menjadi gandum yang setia dan berbuah. Menjadi anak Tuhan yang setia dan berbuah, berdampak. Karena pada waktunya nanti, Tuhan akan memisahkan antara gandum dan ilalang. Pesan ini adalah supaya kita senantiasa sadar bahwa hidup di tengah-tengah dunia yang tidak benar, penuh dengan kefasikan, keberdosaan. Kenapa Allah izinkan itu terjadi? Supaya Allah ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang hidup bergantung kepada Tuhan, mereka punya Roh Kudus, maka mereka tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan. Bahkan mereka menjadi orang yang senantiasa kuat menghadapi segala rintangan, sekalipun cobaan, tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan. Jadilah anak umat Tuhan yang kuat. Jadilah gandum yang bebas dari pengaruh ilalang dan tetap bertumbuh sekalipun situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Tuhan Yesus memberkati.